Mau tak beli itu Astra, ingat banget. Astra. Nggak gerak sampai sekarang kayak. Jangan dibuang. Kan di masyarakat nih secara umum nih Yes. sering sekali orang yang tidak ngantor nih Oke. dianggap tidak bekerja, Nah, bro. itu maksudnya. Hey, Anda. Supervisor itu secara physically mungkin nggak di sana 24 jam, Yes. tapi itu takes your hours to more. Setuju More banget. and more and more. Setuju gitu. banget. Oke, halo everyone. Jadi kita berdua ada sebuah project ya. Yes, betul. Project podcast iseng-iseng lah. Ya. Tapi sebelum itu kita bahas background kita masing-masing dulu. Oke. Mungkin dari aku nanya Bro Sandi dulu Ya, ya. siap. Oke. Jadi perkenalan deh, boleh nama dan juga background pekerjaannya. Oke, nama saya adalah I Gusti Ngurah Sandi ya. Jadinya cukup panjang, cuman saya dipanggilnya sering sekarang Gusti. Sandi is not good brand lah. Benar. Jadi Gusti yang lebih baik sekarang. Ya, background saya di hospitality sudah hampir 7 tahun. Yes. Di pariwisata ya. Betul, artinya? betul. Oke. Pariwisata hampir 7 tahun. Oke. Kalau aku sendiri Siap. sama-sama klien Gusti ini. Siap. Klan Gusti ya. Iya, klien Gusti. Gusti Ngurah Adistana yang Murdanta, tapi panggil aja Adis gitu. Ya, Adis. Backgroundnya sekarang full time trader. I see. Oke, jadi backgroundnya pariwisata dan juga finansial. I see. Oke, jadi sebelum ke sana kita bahas background pekerjaannya dulu. Ya. Nah kan Sandi tadi bilang bahwa pekerjaannya itu adalah hospitality. Betul. Sudah hampir 7 tahun. Tapi sempat tak dengar juga bahwa sebelum masuk ke pekerjaan sekarang itu kan ada pekerjaan yang lainnya atau mungkin profesional. Mungkin boleh diceritain tuh sampai sekarang jadi di pekerjaan sekarang ini. Oke, sedikit background mungkin saya sebenarnya kuliah dulu ya tuh sebagai harusnya jadi seorang guru. Oh gitu? Ya, karena basically saya punya akte 4 untuk mengajar. Oh, jadi saya certified based on legal law Indonesia itu saya bisa ngajar. Oke. Cuman bidangnya bahasa Inggris, guru bahasa Inggris saya. Oh, alah, oke. Ya, salah satu kampus ya. Oke. Mahar Saraswati ya, siap. Jadinya Saraswati Academy. Ya betul. Jadinya tapi saya waktu itu melihat bahwa jadi seorang guru itu adalah pekerjaan yang sangat bijak ya. Tapi mulia banget. Betul, mulia banget, mencerdaskan gitu. Ya. Tapi di satu sisi saya melihat Bali itu underline ekonominya itu kan pariwisata. Bener banget, benar. Pariwisata jadinya ya saya sesimpel cara berpikir saya sesimpel gitu, masuklah di ekonomi yang market yang memang paling besar di Bali gitu. Which is pariwisata. Gitu. Karena saya lihat flow money-nya di sana tuh paling besar. Paling besar, benar. Ya. Benar. Begitu jadinya ya. Terus akhirnya sampai jadi hospitality ini tuh gimana tuh akhirnya? Nah, saya tuh memang punya mindset dari awal tuh kan saya pengen cita-cita jadi general manager. Astaga. Karena saya dulu waktu itu ngelihat figur GM tuh kan gajinya tuh udah puluhan juta waktu itu kan udah gede banget. Udah top lah itu, top tier lah gitu. Terus saya memang dari awal mindsetnya tuh tidak mau satu tempat tuh lama. Oke. Jadinya makanya pindah-pindah. Betul, makanya dalam 7 tahun ini masuk tahun ke-8 kemarin sebelum akhirnya berdiri sendiri. Itu saya mungkin resign itu sudah hampir 11 kali. Dalam 7 tahun ada 11 tempat artinya. Betul, 11 tempat. Artinya banyak yang nggak hampir setahun dong ya? Enggak, ya, ya? literally setiap 6 bulan resign. Makanya saya tuh nggak pernah yang dapat namanya THR, bro. Oh iya bener juga sih ya. Karena THR kan harus 1 tahun dulu. Yes. Ya, makanya tapi kayak gitu tuh di konsep industri startup ya. Itu tuh juga works kadang. Karena itu kan maksudnya jadi naikin gaji. Ketika kita interview gajinya jadi naik. Betul. Nah, saya memang konsep dari awal tuh memang nyari ujungnya. Jadinya saya tuh nggak berkarir dari staff dulu, supervisor dulu tuh di satu tempat tuh nggak. Karena saya lihat itu susah. Bener sih. Susah. Ya. Karena yang kita lawan itu kan orang-orang senior yang sudah berpengalaman gitu. Ya, jadi makanya saya datang belajar dikit tentang subjeknya itu. Keluar saya nyari level yang lebih tinggi dengan responsibel lebih tinggi. Benar. Oke, jadi artinya 7 tahun artinya di hotel. Tuh. Oke, di hotel. Terus akhirnya sekarang Astungkaro 2 tahun lalu 2023 lah tepatnya di Januari
itu saya mendirikan company saya sendiri. Wow, keren. Di property management. Oke, Nah, jadi masih gitu. hospitality tapi Masih. sebagai manajemennya. Betul. Jadi manajemen hotel tuh villa gitu? Saya sih lebih ke segmen villa. Villa. Okay. Jadi unit yang kecil sampai medium size. Oh, jadi teman-teman kalau mau nyari villa boleh nih. Langsung pasti rame. Ya. Nggak pasti nggak pasti. Dilarang pasti ya. Oke, itu backgroundnya ya. Oke. Mungkin kalau aku sekarang. Yes, saya nanya nih. Karena kita kan basically ya walaupun di podcastnya kita berdua sebenarnya kita kenal dari kecil, bro. Benar. Ya, kita sebenarnya sama-sama satu clan, terus satu daerah juga. Betul. Kebetulan ini mungkin cerita juga kita take-nya di Pangsan. Iya. Di Desa Pangsan nih backgroundnya cakep banget. Iya. Gitu. Oke, jadi nah saya tahu Adis nih ya kita teman masa kecil lah. Yes, gitu. Tapi benar. Semenjak let's say udah mulai umur kuliahan itu 18 itu saya dengar Adis kan sempat sampai keluar pulau kan belajar. Oke, ya benar. Belajar. Nah, itu saya lihat very recently itu Adis sudah kerja di salah satu bank terbesar di Indo. Oh ya, salah satu. Nah, tadi kan memang di awal tuh Adis info bahwa sekarang tuh menjadi seorang trader di financial market kan. Yes. Nah, ini mungkin buat share teman-teman aja. Benar. Apa underline gininya, konsep berpikirnya atau mungkin langkah ke depannya? Yes. Kenapa memilih jalan ini? Ya, spend sudah lumayan waktu kan? Berapa tahun di sana? Udah belajarnya. Almost 7 tahun sih. Nah, itu dah. Mirip kayak saya nih. Ya, jadinya setelah 7 tahun belajar, banting langsung set di trader. Oke. Nah, kira-kira gimana nih biar teman-teman ada gambaran? Oke, jadi ceritanya adalah dulu SMA di Bali. SMA di Bali akhirnya kuliah ke luar, which is itu ada beasiswa juga dari BCA. Jadi waktu itu di BCA. Kuliah di sana, akhirnya juga bekerja di sana. Dan waktu itu after lulus kuliah itu tuh penempatannya Astungkara dapat di kantor pusat di Jakarta. Nah, di sana berjalan, karir juga berjalan dengan baik Astungkara. Nah, backgroundnya kan finansial tuh. Betul. Nah, ceritanya, ini ada benang merahnya sebenarnya nih. Jadi waktu kuliah dulu tuh dosenku itu adalah seorang trader. I see. Dosen makroekonomi. Inspired berarti. Yes, dia sharing dah tuh gini. Saya jadi dosen nih karena saya seneng sharing, seneng ketemu orang. Tapi basic income dia adalah seorang trader. Di sana saya trader emang bisa ya kerja dari rumah gini. Betul. Di sana dan dia pun mau sharing si bapak dosen itu. Akhirnya di sana saya pelajari, tapi waktu itu pertama kali industri yang saya pelajari itu adalah IHSG. Which is saham Indonesia. Saham Indonesia. Ya, saham yang pertama tak beli itu Astra, ingat banget. Astra. Nggak gerak sampai sekarang kayak. Dibuang. Sideways terus ya. Terlalu stabil itu. Iya, stable ya. Nah, itu akhirnya tapi masih belajar lah, masih belajar. Terus turning point itu adalah waktu Covid. Waktu Covid somehow industri financial market khususnya kripto itu kan kayak masuk ke Indo dan bener-bener gede banget kan. Nah, waktu itu ingat banget Bitcoin lupa deh harganya berapa. Tapi BNB itu ingat banget tuh. BNB coin yang pertama kali tak beli harganya masih $99. Ya, itu pertama kali dikenalin temen, terus kayak wah ini kayak menarik industri ini ya gitu. Nah, tahun 2020 itulah ikut kelas dan sebagainya karena memang suka. Betul. Backgroundnya tadi kuliahnya accounting juga, which is ekonomi juga, kuliahnya pekerjaan juga sejalan. Nah, 2020-2021 itu menjadi side job saya selama di Jakarta. I see. Sambil ngantor, sambil trading dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dapat pindah ke Bali ceritanya nih. Dapat mutasi ke Bali masih di BCA di Bali. Tapi somehow secara pertimbangan karir, secara pertimbangan kedepannya, saya merasa kok kayaknya leverage-nya atau eksponensialnya tuh lebih besar kalau saya trading, full time trading. Memang kalau nyari stabil karyawan lah. Betul. Kita mesti akui itu kalau kita jadi karyawan ya udah tiap bulan kita mau perform atau enggak, kita mau gimana ya udah pasti dapat gaji. Nah, cuman saya merasa kalau saya bisa ngumpulin modal, which is sudah waktu itu ya Astungkara. Terus bisa diolah dengan baik, dieksekut dengan baik, kayaknya secara eksponensial akan lebih oke, leverage-nya akan lebih oke. Mungkin sekarang prosesnya masih
ibaratnya kalau kayak narik ketapel tuh mesti ditarik dulu. Ya, ke belakang ya. Ya, untuk akselerasi. Yes, tapi ketika dilepas, nah itu. Oke. Itu sih alasan utamanya. Dan yang kedua juga memang saya suka industrinya. Industri finansial tuh memang suka aja. Terus kebetulan juga lingkungan juga mendukung ya, which is ring satunya mendukung keluarga, pasangan, itu. Gitu sih kurang lebih. Berarti basically sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari apa yang dipelajari dulu selama 7 tahun ya, karena masih relate dengan finansial itu sendiri gitu. Benar. Jadinya ya karena kita ngelihat dari luar kan, oh ini kok udah di bank kok malah ya, karena kita tahu lah salah satu jabatan di bank BCA itu kan lumayan prestis. Benar. Prestis, dan itu udah maksudnya secara di sosial itu kan, kenapa ini kok keluar gitu. Jujur itu juga memang ya keluarga maksudnya kayak sepupu dan semuanya juga pasti ngerasa kayak, ngapain sih ngambil gini, aneh-aneh banget. Ngapain jadi semi pengangguran sekarang kan. Bener sih, jujur tanggung jawab di sosial tuh kalau kita bisnis ya, which is Sandi juga pasti udah ngerasain. Somehow ketika kita mau menjelaskan di sosial tuh take effort lah. Dibandingkan dulu kerja di mana di hotel ini, ya udah. Aman. Kerja di mana di bank ini, ya udah. Tapi kalau ini manajemen villa, gimana sih? Gitu kan, mesti ngejelasin lagi. Makanya itu juga yang saya sering ya di sini di rumah misalnya tanya pas kundangan atau pas. Yes, itu pasti sering tuh. Ya, dia di mana kerja bro gitu misalnya. Ya saya simpel aja biar short conversation aja. Jadi housekeeping di sini gitu. Dan itu bener. Akhirnya pola itu tak temuin baru-baru ini. Betul. Maksudnya gini, ditanya di mana sekarang kerja, di rumah aja. Nah, akhirnya tak bilang kerjanya kayak kerja remote gitu loh. Kerja biar short conversation aja. Betul. Kecuali memang ada waktu ngobrol panjang. Baru ya udah sini kasih waktu 30 menit tak jelasin. Nah, itu gitu. Tapi itu unik sih sebenarnya, Bro. Dalam artian kan di masyarakat nih secara umum nih. Sering sekali orang yang tidak ngantor nih. Dianggap tidak bekerja, Bro. Itu maksudnya. Anda. Jadinya benar, karena dulu kan saya ngantor ya, artinya in very repetitif gini lah. Daily rutin lah. Dari rutin. 8 masuk, pulang jam 6 atau jam 7. Nah, itu adalah kerja. Ketika sekarang saya di rumah nih mostly, orang tuh berpikir, ini pengangguran gitu. Jadinya memang gitu sih. Iya, bahkan ibu saya sendiri aja. Ini kok nggak kerja gitu. Ya benar, itu benar. Gitu. Jadinya ya memang gitu ya di masyarakat di Indonesia, apalagi di Bali lah, ya sosial kita tuh masih menganggap ya namanya kita kerja, kita tuh mesti cabut dari rumah, kita mesti ngantor, dan yang keren tuh adalah yang pakainya rapi, betul. Nah, ini kayak gini berarti nggak kerja nih kita. Nggak kerja nih, celana pendek nih. Gitu. Tapi jangan lihat saldo Bitcoinnya dia ya. Nanti nggak dikit lah, dikit ya. Nah gitu. Nah gitu. Mau nggak mau memang sosialnya kayak gitu. Tadi Sandi bilang ibunya kayak gitu. Nah aku adikku juga sama. Untuk menerima itu baru mungkin beberapa waktu terakhir, anak saya memang ambil jalan ini, which is okay. Toh kebutuhannya terpenuhi, toh secara penghasilan langsung karo juga oke. Itu sih. Tapi kalau boleh saya nanya lebih dalam. Boleh. Tadi kan bilang bahwa you get inspired lah by dosennya. Yes, of course. Salah satunya lah faktornya itu, dan memang ya di financial market tuh kan unlimited ceiling lah. Bener sih. Unlimited ceiling, jadi mau walaupun dosanya gede ya. Betul, berapa aja bisa sebenarnya. Iya, benar. Nah, tapi dari segi lebih ke pribadi, Bro. Apa sih perbedaannya? Maksud saya gini. Jadi karyawan kemarin di Bank BCA walaupun prestis ya. Tiba-tiba udah saya lupain itu. Apa sih gininya yang switch turning point-nya lah gitu. Turning point-nya. Kayaknya sih ya, setelah bekerja, aku bekerjanya tuh 5 tahun lah, kurang lebih 5 tahun bekerja. Kayaknya aku menemukan diriku tuh jiwanya agak bebas. Dulu suka diikat itu ya? Ya, dulu di Jakarta, dia tuh di kantor pusat, lingkungannya tuh agak startup. Memang bank kan biasanya resmi gimana, tapi enggak, vibes lingkungan di sana tuh agak startup. Jadi kayak lebih santai lah. Jadi jiwa bebasnya itu, atau dalam tanda kutip jiwa idealnya itu lah, itu keisi di sana. Jadi kayak kita mau melakukan sesuatu mau gimana, masih bisa tuh di luar pekerjaan. Nah tapi ketika di sini mungkin balik lagi ya, culture-nya beda, environment-nya beda. Nah itu tuh jadi kayak sisi lainnya Adis nih gitu, dark side-nya gitu. Nah itu nggak terpenuhi. Terus berpikir
kayaknya sayang kalau tidak dimanfaatkan. Itu sih lebih ke sana sih. Jadi kayak ya bisa sih kerja pagi, tapi kayak kok kayak jadi robot kayaknya. Gak bisa. Oke, berarti let's say memaksimalkan potensi gitu. Betul. Lebih ke kayaknya pribadinya aja nggak cocok lihat secara long term mungkin. Iya benar. Ya, mungkin in the short term 5 maksimum 10 tahun mungkin masih bisa lah gitu. Iya. Cuman kalau di stretch sampai 40 tahun itu kayaknya bener banget. This is not me kan gitu kayaknya itu pasti. Bener banget. Let's say kita ngomong sekarang semua karyawan sih ya. Semua karyawan di umuran kita kurang lebih sama. Sampai umur 30, 35 itu memang oke banget lah. Kita nggak ngambil resiko. Ibaratnya kita jadi malas kalau jadi karyawan. Jujur aja nih. Betul. Maksudnya to-do list-nya udah ada, jadi karyawan, job desk-nya udah ada. Ya udah kita nggak jadi berkembang kan. Harus ngapain? Memang aman tuh kayak Sandi bilang tadi 5 tahun, 10 tahun. Nah, tapi after itu what next ke atas, 45, 50. Nah, itu justru orang kan matang itu 40, 45, 50 kan itu kan. Betul. Nah, kalau aku sendiri sih kurang lebih sih sama sih, Bro. Karena ya jujur saja teman-teman ya saya tuh di hospitality udah 7 tahun dan seperti yang saya tak bilang, GM itu adalah ya level yang saya pengen capai lah. Iya, benar. Tapi saya akhirnya mengubur mimpi, Bro. Ya, itu banting setir juga sih. Ya, mimpi. Kenapa? Karena jalurnya sudah dekat, sebenarnya tinggal 1 langkah lagi saya justru balik sekarang ke titik 0. Itu sebenarnya ada banyak pertimbangan sih. Salah satunya gini, Bro. Saya kan di hospitality itu, di hotel struktur itu kan sudah di level backbone-nya. Which is di korporatnya. Saya ngelihat lah di manajerial. Betul lah, jadi manajerial dan saya ngelihat semua arus uang, harus cash flow-nya lah perusahaan tuh. Jadi GM tuh mungkin prestis dan epic lah kalau kita lihat di society lah. Jadi general manager gitu. Ya, tapi yang membuat saya tuh akhirnya menutup atau mengubur mimpi itu lebih ke gini, Bro. Faktor risk to reward, Bro. Ya, risk to reward. Ini dia basic finansial juga oke juga tuh. Risk to reward karena saya begini, karena ketika saya ini buat teman-teman ya di hotel lu tanya diri sendiri lah, pasti akan melakukan hal yang sama. Karena I've been there for many years, Bro. Ketika kita jadi staff nih, kita tuh masih bisa yang namanya 9 to 5. Bener-beneran 9 to 5 artinya 8 jam kerja per hari. The moment you leveling up supervisor, itu secara physically mungkin nggak di sana 24 jam. Tapi itu takes your hours to more. Setuju more banget. and more. Setuju banget. Aku juga melihat itu di atasanku dulu juga. Bener, itu bener. Gitu, jadinya aku di supervisor 16 jam harus responsibility-nya attached dengan ini. WA-mu itu bukan milikmu pribadi lagi. Bukan, itu milik semua orang ya. Benar-benar itu benar, setuju banget. Jadinya itu salah satunya. Terus kedua, ketika kita leveling up lagi nih, jadi level yang lebih tinggi, tentu saja attach your responsibility itu udah makin dalam, Bro. 24 jam. Bener sih. 24 jam itu walaupun physically nggak di sana, walaupun you punya strong inilah hands untuk kalian direct itu, tetap responsibility-nya attach. Tapi benar, itu benar. Apalagi di jabatan prestis itu kan level kita ngonsepin bisnis orang, Bro. Iya, benar. Ibaratnya effortnya sudah full banget, betul. Tapi returnnya udah dibatasi. Nah ini saya nggak mau gini ya, nggak mau bilang secara angka, cuman gini, Bro. Rata-rata nih, kalau bintang 5 itu, rata-rata lah ya. Saya nggak bilang semua, bintang 5, nggak semua ya. Artinya in average lah. Itu target tahunan year to date budgetnya tuh 100 miliar. Bro. Budget ini adalah target income revenue-nya. Itu 100 miliar. Wow. 100 miliar, gede banget. Gede banget kan, 8 juta dolar lebih lah. Itu secara umum lah, tapi yang lebih tinggi kayak ya sebut saja Kempinski yang kayak itu lebih jauh lebih top tier lah itu. Terus kalau gaji, Bro. Nah, itu di bawah 1%, Bro. Serius ya? Ini GM. Iya. Tier 1 lah, apapun sebutannya kan beda-beda, Bro. Ada yang sebutnya resort manager. Ada yang sebutnya general manager. Oh, artinya secara eksekutif dia nomor 1. Ya, secara di produknya itu. Oh iya. Ya, secara ini pimpinan tertinggi lah gitu. Sekarang banyak lah istilahnya resort manager, hotel manager, tapi tetap nomor 1. Itu income-nya setahun di bawah 1%. Wow. Jadi barat nih 100 miliar target, 1% kan 1 M. Dibagi 12, itu kan 80 jutaan. Itu nggak ada sekarang, Bro. Di bawah. Di bawah itu ya? Di bawah itu, Bro. Dengan effort your responsibility 24 jam attached gitu. Almost kecuali tidur ya. Itu pun bangun udah
Suara WA semua tuh udah muncul tuh. Ting ting ting, meeting bisa 9 kali seminggu. Tapi itu bener sih. Meeting PNL, meeting A, B, C dan D, pokoknya. Setuju. Itu yang saya lihat. Yang nomor 2 nih sebenarnya yang menurut saya pribadi sih, faktor scalability. Karena di struktur itu kita tuh nggak bisa ngobrak-abrik gini lah. Maksud saya kita mau digaji berapa tuh nggak bisa. Karena udah ada budgetnya. Udah ada. Ya. Dan itu siapa kita ngerubah-ngerubah. Iya, itu dah. Saya misalnya gaji 50 juta. Aduh. Pengen 100 juta gaji. Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Udah ada itu semua. Udah ada porsinya gitu. Gitu. Makanya itu saya harus saya tahu fakta itu. Ya. Saya pertimbangkan lagi, jabatan GM itu tetap prestis, tapi prestis di dunia nyata kan nggak ada artinya gitu. Jadi saya bubarkan, saya kubur mimpi itu. Saya jadikan kompos. Terus nutrisinya saya pakai buat properti manajemen saya sendiri. Situ dia, jadi kalau kalian punya properti langsung aja. Dijamin lebih baik. Lebih baik. Gitu. Yes. Bro, ini kan sebenarnya ide saya pribadi dan somehow ketika saya kontak Adis ternyata kita punya ide yang mirip ya. Benar. Accidentally itu sama gitu. Betul. Padahal kita brother from another mother gitu. Oke. Nah, dari dirimu nih yang lebih muda nih. Yes. Kenapa tertarik di project inilah? Oke. Dan somehow kita punya mindset yang sama. Oke. Kurang lebih singkatnya adalah aku pribadi tuh pengen punya media sendiri sebenarnya. Kenapa pengen punya media sendiri? Karena tak lihat industri media ini adalah industri yang akan sangat long last banget. Betul. Dan leverage-nya itu gede banget tuh. Ketika kita punya media yang besar sehingga kita punya market sendiri, banyak tuh audiens sendiri dia. Bener. Marketing udah pasti. Ya marketing sih, kita bisa mungkin endorse atau mungkin kita marketingin produk kita sendiri. Itu sih main reasonnya. Nah, kalau Bro Sandi sendiri gimana tuh? Sampai sempat cerita ikut kelas lah, belajar dan semua itu, kenapa pengen punya project ini? Ya, jujur bener kata Bro Adis ya, jadinya saya bahkan ikut kelas konten. Yes. Karena sebenarnya saya tuh adalah orang yang sangat privacy, bro. Cuman tapi ketika saya kenal leverage, nah balik lagi leverage ya. Nanti mungkin kita bahas di lain kali leverage itu sebenarnya pengertiannya apa ya, bro ya. Tuh ada beberapa tadi tuh, kayak risk reward. Ya. Terus sama leverage. Scalability lagi satu. Ya, scalability. Nanti kita mungkin bahas di topik yang lain. Boleh. Saya sih lihat bahwa media ini benar kata dirimu adalah leverage yang ngeri, bro. Gede banget. Karena user sosial media itu sekarang kan miliaran, bro. Apalagi di Indonesia. Ya, ini kayaknya Indonesia ini kan terbesar ya, salah satu pengguna TikTok terbesar dan Instagram terbesar gitu. Yes, setuju. Jadinya untuk mengenal produk kita ngerjain apa sih basically gitu. Benar. Indian ya pasti drivennya sales. Iya benar. Pasti drive-nya ke conversion ya, itu jadi sales. Basicnya sales itu. Tapi juga kalau di misi filantropis ini kan. Ya, hidup kan ujungnya kan filantropis. Setelah kaya ini kan pasti filantropis. Kalau saya sih main filantropis mungkin dari persentasenya sangat kecil. Saya pengen mungkin menyebarkan sedikit mindset bahwa kita tuh bisa kok jadi apa yang kita mau. Kalau kita mau belajar, kita mau fokus. Terutama ya kan banyak sekarang orang-orang yang ya terjebak di situasi yang kurang nyaman lah dari in terms of finansial lah gitu. Ya walaupun kita belum kaya gitu, belum ya, tapi kita maksud saya pengen nyebarin mindset tuh bahwa it's possible gitu. Jangan kayak kena mental block bahwa nggak bisa gitu. Semuanya nggak bisa tuh menurut saya nggak bener gitu. Buktinya kita juga berani tuh ambil risiko. Iya, buktinya kita berani mengubur mimpi setelah 7 tahun belajar ya. Di bank dan 7 tahun di manajemen juga. Belajar, saya banting setir jadi semi pengangguran, profesional pengangguran. Gitu. Jadi mungkin sesimpel itu sih, Des. Oke. Tapi kalau topik sendiri yang sebenarnya pengen diangkat atau pengen dibahas tuh apa? Mungkin boleh di-share di episode kedepannya. Episode kedepannya mungkin kita bahas yang related mungkin dengan apa yang kita bahas hari ini. Yang mungkin 3 tadi. Leverage dalam hidup. Dan mungkin beberapa isu sosial ya. Yang terjadi di society kita lah. Atau di masyarakat kita. Di Bali khususnya. Ya lingkungan circle yang kecil aja dah dulu. Oke. Itu aja. Nah kalau aku, yang pengen dibahas tuh adalah kurang lebih mirip sih ya. Kurang lebih beririsan. Tapi lebih detailnya lagi tuh lebih pengen ngebahas soal bagaimana generasi kita itu menjalankan atau beradaptasi dengan budaya yang ada di Bali. Itu berat sih. Nah, dan berat tapi kan relate banget. Betul. Nah, berat tapi worth to discuss. Yes, itu menarik tuh. Oke.
Oke, mungkin kedepannya kita akan buatkan episode-episode ya dalam mungkin ada chapter-chapternya gitu. Betul, ada chapternya. Dan kalau kalian juga mau kita bahas sesuatu, boleh. Atau bahkan kita mau undang siapapun yang relevan dengan topik yang akan kita bahas, boleh. Benar-benar. Randomly aja kita ngobrol gitu. Yes. Kalian bisa request. Oke deh. Yes. Mungkin itu dulu ya. Oke, itu dulu aja di video kali ini. Thank you semua. Thank you. Bye-bye.